mempunyai definisi yang berbeda Iya. tentunya, dan mempunyai arti yang berbeda, di mana pengasuhan ini lebih ke mendidik Dari sisi mental, iya, iya, kepribadian, seperti itu, nah, iya. seperti itu, supaya dia menjadi seseorang yang bertanggung jawab lah ke depannya. Betul. Oke, kita akan membahas masalah aspek-aspek pengasuhan. Nah, mengenai aspek-aspek pengasuhan ini dalam tumbuh kembang balita dan juga anak, tentunya ini mempunyai beberapa aspek ya kan? Iya, betul sekali. Apa saja nih dari aspek-aspek pengasuhan tumbuh kembangnya? Baik, terima kasih Kak Iva. Ayah Bunda, tentunya harapan kita semua sebagai orang tua ingin anak-anak kita, buah hati kita ke depannya tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya soleh-solehah tentunya, namun dari sisi mental menjadi pribadi yang memiliki kepribadian yang tangguh, bertanggung jawab, dan tentunya tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Dan ketika dia remaja kemudian dewasa menjadi dapat menghadapi tantangan dari yang dihadapinya kelak. Iya. Tentunya untuk menuju kepribadian tersebut, dari kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan sejak dini ya Kak Eva ya. Dalam hal ini sejak balita dan masa anak-anak. Ini ada ilmu tersendiri untuk untuk menyiapkan buah hati kita agar memiliki pribadi tangguh tadi ya Kak Iva, tanggung jawab dan sebagainya. Tentunya ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan untuk dapat kita terapkan dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Dalam hal ini anak-anak kita yang masih balita dan sampai anak-anak. Iya. Di saat usia sampai 10 tahun. Iya, betul. 10 tahun itu masih kan anak-anak, iya. Anak gitu ya. 10 tahun ke atas nanti temanya remaja ya. Ada lagi nanti iya, bagaimana betul. caranya. Jadi untuk kita menyiapkan atau mempersiapkan si anak ini, tumbuh kembang anak ini dari segi pengasuhan kita, betul, ke depannya seperti apa, ternyata mempunyai trik sendiri. Betul, ya? betul. Ada tips-tipsnya tersendiri. Betul, betul sekali. Apa mungkin kita udah penasaran juga gitu ya. Ya. Baik, ada 4 aspek Kak Iva dan Ayah Bunda yang perlu kita perhatikan untuk pengasuhan ini. Aspek yang pertama yaitu disiplin, kemudian yang kedua aspek komunikasi, yang ketiga aspek sosialisasi, dan yang terakhir yang keempat yaitu aspek pemberian kesempatan untuk mengembangkan potensi. Seperti itu. Jadi 4 hal ini yang perlu sangat-sangat penting kita perhatikan dalam kita mengasuh anak-anak kita atau buah hati kita. Ada 4 aspek tadi gitu ya. Iya, betul. Disiplin, komunikasi, sosialisasi, dan juga memberikan kesempatan si anak ini. Betul, untuk mengembangkan potensinya. Iya, bakatnya. Betul. Disiplin ini kita akan membahas mungkin satu-satu gitu ya. Disiplin ini dalam segi yang seperti apa mungkin? Iya, baik, mungkin kata disiplin ini sudah menjadi hal yang tidak asing bagi kita di masyarakat. Bahkan ada beberapa di antara kita yang mempunyai moto bahwa disiplin pribadi adalah kunci kesuksesan, seperti itu. Ya, dalam hal ini disiplin pun menjadi kunci kesuksesan kita bagi orang tua untuk mengasuh buah hati kita, seperti itu. Adapun definisi disiplin di sini adalah berarti suatu cara untuk membimbing anak-anak kita agar dapat memperbaiki perilakunya dengan tentunya tidak banyak memberikan hukuman, seperti itu Kak Iva. Dan tindakan yang lebih efektif dalam menerapkan disiplin ini pada anak kita adalah dengan berusaha memberikan penjelasan atau mengadakan pendekatan kepada anak. Dan kita sebagai orang tua ataupun guru atau mungkin kita sebagai pendamping anak-anak
jangan sampai terpaksa harus ketika kita harus terpaksa memberikan hukuman, maka tentunya hukuman tersebut harus dikembalikan pada fungsi hukuman itu sendiri, yaitu menghalangi, mendidik, dan dorongan atau motivasi. Dalam hal ini intinya disiplin itu bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita, membimbing perilaku buah hati kita, dan tentunya sedapat mungkin menghindari dari sikap menghukum seperti itu. Iya, menghukum Iya. secara kasar mungkin ya, Betul, maksudnya ya. betul. Tapi di situ juga tadi ada definisinya yang menyangkut mengenai hukuman Iya. tentunya di situ ya, disiplin. Hukuman ini mungkin yang mempunyai tujuannya itu tadi Iya, ya. betul. Tujuannya itu untuk si anak ini mungkin supaya jerah atau apa itu boleh betul. kali ya dilakukan ya. Nah, ada trik-trik tersendiri tentang Oke, hukuman ini. tentang hukuman ini ada Betul. trik tersendiri. Betul. Tentunya bagi kita ayah bunda atau yang para guru atau mungkin yang bertugas membimbing buah hati atau anak-anak kita, sebelum kita melangkah menuju menghukum, tentunya ada pendekatan yang lebih utama, yaitu dengan cara memberikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian mengadakan pendekatan kepada anak-anak kita. Artinya jangan sampai hukuman ini menjadi cara utama bagi kita untuk mengasuh seperti itu. Namun diutamakan kepada memberikan penjelasan apakah perilaku itu baik atau salah, benar atau salah, baik atau buruk. Kemudian diadakan pendekatan terlebih dahulu kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dapat mengerti, dapat memahami bahwa perilaku tersebut tidak benar, perilaku tersebut gitu ya. keliru. Iya, betul. Salah dan tidak seharusnya untuk dilakukan. Betul. Gitu. Karena kebanyakan dari kita ini juga sedikit saja si anak melakukan kesalahan, maka dengan nada tinggi, dengan tangan biasanya, dengan mata dan lain sebagainya. Iya, betul. Mungkin itu yang bikin anak itu bukan merasa dia itu dia merasa tidak disayang pasti. Iya, tentu. Ya, mungkin betul. itu efeknya gitu ya untuk Iya, anak. betul. Dan tentunya ketika misalnya kita sudah memberikan penjelasan secara baik-baik kepada anak-anak kita, sudah mengadakan pendekatan kepada buah hati kita, namun anak-anak kita misalnya masih dalam bahasa kita ngeyel gitu ya, atau bandel mungkin bahasa-bahasa di masyarakat gitu ya. Hukuman ini tentunya yang ada beberapa pertimbangan dasar dalam memberikan hukuman yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi kalaupun ada kesalahan yang dilakukan seanak ini, mungkin istilahnya itu dikasih peringatan pertama. Iya. Pendekatan dijelaskan terlebih dahulu. Betul. Kalau ini salah gitu Betul. yang dilakukan lagi. Kalau masih ngeyel atau bahasanya yang biasa digunakan pengkangan. Pengkangan kalau bahasa kita ya. Pengkangan gitu ya. Kalau masih pengkangan juga. Iya. Lalu dikasih peringatan dan hukumannya pun ada triknya Ada, ternyata. iya Dia betul. tidak sembarangan langsung cambuk, langsung cubit, langsung tampar, betul. apa segala macam ya. Oke. Iya, di sini ada 7 poin Kak Iva yang apa dapat ini? betul, yang dapat kita menjadikan landasan dalam memberikan betul dalam untuk mempertimbangkan dasar untuk hukuman yang baik, yaitu yang pertama tentunya hukuman tersebut harus disesuaikan dengan pelanggaran dan diberikan secepatnya. Seperti itu. Sesuai dengan pelanggaran yang betul, dilakukan. disesuaikan. Kesalahan ya, betul, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jangan sampai kesalahannya kecil lalu hukumannya tidak sebanding dengan kesalahan yang ia lakukan. Betul. Ya. Dan dilaksanakan atau diberikan secepatnya. Jangan sampai anak udah lupa apa kesalahannya baru kita menghukum seperti itu. Jangan sampai kita juga udah keburu luluh dengan melihat mata anak yang sudah mulai berkaca-kaca misalnya gitu kan.
betul. Oke, itu salah satu pertimbangannya ya. Betul. Kemudian yang kedua, ayah bunda, hukuman yang diberikan tentunya harus konsisten. Harus konsisten Konsisten dalam arti seperti apa ini? dalam hal ini ketika anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, tentunya hukuman tersebut harus diberikan secara konsisten ketika dia mengulangi kesalahan yang sama. Berarti dia juga harus mendapatkan hukuman yang sama. Iya, gitu. betul. Jangan sampai hari ini dia mendapatkan hukuman, kemudian dia di suatu hari melakukan kesalahan, kita membiarkannya, udahlah, terserahlah gitu kan. Jadi dalam diri kita tidak ada konsistenan Ya, itu. konsisten tadi gitu ya. Betul. Yang hukum yang harus diberikan itu harus konsisten. Jadi Betul. dalam segi ini setiap anak ini melakukan kesalahan yang sama dengan hukuman yang seperti ini gitu ya. Betul. Minggu depan kalau anaknya melakukan kesalahan lagi nggak dihukum. Betul. Betul apa salah? Iya. Salah lah. Iya, betul. Harusnya harus konsisten. Jangan sampai dari diri kita sendiri sebagai orang tua tidak disiplin dalam menegakkan hukuman tadi. Si anak juga mempertimbangkan lagi untuk melakukan kesalahan itu. Iya, betul sekali. Baik. Itu yang kedua. Iya. Kemudian yang ketiga, ya Bunda, hukuman tidak menyerang secara langsung pada diri pribadi anak. Tidak menyinggung suku, agama, dan fisik seperti warna kulit, bentuk mata, kemudian berat badan, tinggi badan, cacat tubuh, dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin hal ini mungkin lebih kepada Bapak Ibu